Sekarang kita akan bahas dari kacamata investor ya. Dan menurut gue investor ini orang yang lebih efisien dibanding pebisnis. Kenapa? Karena ini adalah namanya di dunia ini kapitalisme bekerjanya, capital ya. Orang yang tahu gimana cara taruh capital dari satu tempat ke tempat yang lain akan jadi orang yang paling kaya. Kalau lu mau kejar fulfillment, yes, kejar bisnis. Tapi lu mau ngejar uang, kejarlah jadi seorang investor. Gue yakin akan ada orang sok pinter yang ngomong di sini, oh Jeff Bezos itu bisnis bro. Jeff Bezos itu mulai bikin Amazon. Gue kasih tahu, Jeff Bezos itu adalah trader dan investor di hedge fund namanya DE Shaw. Ya, dia kerja di situ dengan gaji sangat tinggi dan dia melihat waktu itu dia adalah analis di bidang online marketplace ya. Di dunia digital ini dia lihat satu produk yang katalognya hampir infinity ya. Katalognya banyak sekali, nggak bisa dijual di toko fisik. Itu satu hal yaitu buku. Makanya Amazon mulai dari buku. Bukan karena dia suka buku, tapi he saw a gap. Dia ngeliat gap di dalam market yang gak ada yang isi. Karena dia sebagai investor di hedge fund firm namanya DE Shaw. Dari situ dia bikin Amazon. Gue sebagai investor, gue bisa tahu gitu loh. Oh, gue gak usah running F&B ini, tapi gue taruh duit sini, gue tahu cara kerjanya gimana. Oh, ini ada tambang ini, gue taruh duit di tambang nikel. Gue tahu cara kerjanya gimana. Oh, ada ini, gue taruh duit sini. Oh, gue tahu cara kerjanya gimana. Ya. Kalian sebenarnya cuma tahu sedikit dari yang gue tahu. Oh, ini ada perusahaan ERP bagus, gue invest softwarenya. Gue bisa punya multidisciplinary dari berbagai macam skill set. Ya. Karena gue nggak harus fokus bikin satu restoran jadi 10, ekspansi 50, 100 gitu. Gue bisa cross gitu. Gue liat opportunity di Bitcoin, gue hajar. Gue liat di sini, gue hajar. Liat di sini, gue hajar. Tapi ya mulainya nggak begitu. Mulai sama ya. Susah seperti kalian, gue itu orang susah ya. Makanya gue bisa ngomong seperti ini dan ilmu gue sampai sini. Karena gue praktisi, gue benci banget lihat orang cuman motivator cuman ngajarin orang apa bisnis autopilot. Itu goblok, kalian buang aja semua. Ada yang bahkan ada bukunya gue bisnis autopilot itu buang ke tong sampah aja, nggak ada jawabannya ya. Lu mau sistemin SOP, nggak ada ya. Gue nggak ketemu satu orang pun yang gue tahu punya bisnis autopilot. Tidak ada satupun yang gue kenal ya. Triliuner yang punya bisnis autopilot, I've never seen one. Mereka semua kerja dan mereka gila-gilaan kerjanya dan mereka hebat di bidangnya masing-masing. Investor itu kan gue bilang tadi, gue ceritain kalau restoran itu butuh namanya capex ya kan. Ya bisnis ada banyak. Tapi kalian get the general idea. Kalau lu produksi plastik ya, pabrik lu sekian, lu bisa produksi sekian. Untuk lu bisa produksi lebih banyak plastik untuk jual ke lebih banyak orang ketika demand lu increase, apa yang terjadi? Lu harus keluarin modal lebih banyak lagi untuk bangun pabrik lebih banyak. Intinya itu. Modal itu harus ditahan dalam buat kembangin bisnisnya. Dan itu kalau bisa bangkrut di ujung lu hilang semuanya. Sedangkan lu jadi investor, lu unlock yang namanya scalability, skalabilitas ya. Jadi lu nggak constraint dari tempat, harus nyari lokasi, nggak. Tapi lu bisa unlimited ya, scalingnya. Bisnis itu pertambahan ya. Jualan berapa ayam ke berapa orang ya. Berapa ayam ke berapa orang. Investasi itu perkalian ya, menggandakan uangnya. Ya. Dari tadinya 1 miliar jadi 5 miliar, jadi 10 miliar, jadi 100 miliar, jadi 1 triliun. Bisnis itu tidak seperti itu. Bisnis itu nggak linear ke atas ya. Kalian paham? Itu investasi itu perkalian. Kalau bisnis itu penambahan. Lu punya klien segini, jasanya harga segini, kliennya sebanyak ini, tambahin banyak klien atau naikin harga jasanya. Itu bisnis penambahan. Dan itu nggak scalable. Coba kalian sekarang Google ya. Berkshire Hathaway itu perusahaan yang dibuat sama Warren Buffett. Kalian Google karyawannya berapa? Jawabannya 395 ribu. Gue masih ingat sampai sekarang. 395 ribu. Itu total karyawan di holding company-nya. Karena dia perusahaan investasi yang banyak invest, konglomerasi. Ya. Dia ada beli asuransi namanya Geico, dia beli 100%. Tapi dia bukan yang bikin Geico, dia beli Geico. Dia bukan yang bikin perusahaan furniture, dia yang beli perusahaan furniture. Total karyawannya 395.500. Tapi karyawan yang di holding company-nya, di Berkshire Hathaway itu cuma 25 orang. That's why kantor gue sekarang ya. Gue punya kantor, itu cuma 25 orang. Ya. Gue desain tempat itu hanya untuk 25 orang, tidak pernah lebih. Kenapa? Karena Berkshire aja bisa running dengan 25 karyawan. Itu jadi perusahaan nomor 8 ya, di dunia. Kalian bayangin. Itu namanya efisiensi. Kalian bisa scale ya. Skalabilitasnya unlimited. Karyawan 25 bisa sampai punya holding company yang karyawannya ada 395 ribu. Bill Ackman, dia punya Pershing Square Capital. Kalian lihat, karyawannya nggak sampai 20, belasan bahkan. Dengan fund sekian miliar dolar itu, ya puluhan triliun, karyawannya cukup belasan. Karena bisnis scalable cuma butuh karyawan sedikit yang sangat-sangat pintar. Dan investor itu punya real time freedom yang nggak seperti pebisnis. Karena ketika dia investasi, misalnya gue beli misalnya saham Coca-Cola, ya gue biarin Coca-Cola yang kerja buat gue. Itu real autopilot. Ya. Ketika gue beli Bitcoin, gue biarin Bitcoin bekerja untuk gue. Ketika gue beli saham perusahaan bank, gue biarin direksinya bekerja untuk gue. Kasih gue dividen, kasih gue capital gain. Ya, you do your part. Ya, para direksi dan komisaris itu meningkatkan fungsinya. Ya, ada direksi dan komisaris, lu belajar ntar di Business 101. Itulah untuk meningkatkan yang namanya shareholders value. Gue di sini bukan sebagai yang bikin Holy Wings Group gitu. Gue nggak bikin Atlas, wah beach club terbesar di Bali. Gue bukan yang jago operasionalnya di sana, tapi gue investornya. Paham nggak?
Jadi sampai sini kalian paham